Selamat sore. Puji Tuhan. 1, 2, 3, 7. Ada 7 kita, ya kan? Dan semuanya tetap bersuka cita, amin. Oke, saya bersyukur atas kesempatannya untuk berbagi renungan untuk saya dan untuk kita semua yang ada di sini. Judulnya jangan buat dosa lagi. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Yohanes 8 ayat 10 sampai 11. Sudah dapat? Sudah. Saya akan baca ayat 10, jemaat ayat 11. Saya akan mulai ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, tidak ada. Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Terima kasih ya. Jadi di sini cerita tentang ketika Yesus sedang mengajar di Bait Allah, datang orang Farisi bawa perempuan yang melakukan zina dan bertanya sama Yesus, ya kan? Karena biasanya orang seperti itu di zaman Perjanjian Lama dilempari batu. Nah, tapi Yesus di sini bilang siapa yang nggak berdosa silakan lempar dia. Semua pergi satu-satu, tinggal perempuan itu. Dan Yesus sendiri pun berkata, "Aku pun nggak akan menghukummu." Tapi ada di belakangnya sambungannya. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Ini perintah ataupun pesan Yesus. Kita pun sebenarnya seperti perempuan itu ya. Kita seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya yang terjadi apa? Tuhan malah mengampuni kita seperti perempuan tadi. Tuhan mengampuni kita dengan pengampunan Tuhan. Dosa kita dihapus, kita selamat dari hukuman neraka, kita jadi anaknya, jadi ahli waris kerajaan surga. Luar biasa ya, sebenarnya kita layak dihukum, tapi sebaliknya diampuni dan bahkan kita jadi anaknya, jadi ahli waris surga. Tetapi kita lupa, bahkan sering lupa atau pura-pura lupa peringatan dan larangan Tuhan. Di ayat 11 tadi jelas dibilang, maunya Tuhan itu apa? Setelah dosa diampuni, Tuhan bilang jangan melakukan dosa lagi. Tapi kita bukan sering lagi, memang lupa atau pura-pura lupa atau pura-pura nggak tahu dengan nasihat atau pesan Tuhan setelah pengampunan. Memang ada pengajaran yang mengatakan kalau kita sudah diampuni, asal kita percaya Yesus, kita pasti selamat. Tetapi dalam firman Tuhan di Matius 7 ayat 21, saya bacakan ya, Matius 7 ayat 21. "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Sangat jelas ya di sini. Pertanyaannya, siapa yang memanggil Yesus dengan Tuhan? Siapa? Ya. Siapa yang mengakui Yesus adalah Tuhan? Saya dan saudara, orang-orang Kristen yang bilang Yesus itu Tuhan, yang memanggil Yesus itu Tuhan. Agama lain atau yang nggak percaya nggak bilang, mereka bilang Yesus itu nabi, ya kan? Tapi kita orang Kristen yang bilang dia Tuhan. Berarti konteksnya di sini warning ini ditujukan kepada kita yang selalu bilang Tuhan, Tuhan, atau kita sering datang, kita beribadah, kita merasa sudah diampuni, kita rajin datang ke gereja, kita rajin berdoa, tapi masih berbuat dosa, nggak melakukan apa yang Tuhan mau, kata Tuhan nggak masuk surga. Jelas ya. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita orang Kristen yang mampu itu.
mari kita lihat lagi bahwa apakah kita seperti itu. Contohnya ya, makanya dibilang kenapa kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, itu tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, sekalipun dia selalu mencari Tuhan, berdoa apa. Contohnya, kalau kita tahu firman Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan bilang mengampuni, tapi kita nggak melakukannya, kita sudah berdosa, kita udah nggak layak. Kenapa? Karena pun di perjanjian baru pun ada jelas bilang, kalau kau tidak mengampuni, Bapamu di surga tidak mengampuni. Itu contohnya yang sangat jelas, dan contoh itu langsung dari firman Tuhan. Kalau kita sudah diampuni, seharusnya kita itu melakukan kehendak Bapa. Kita melakukan apa yang perintah Yesus tadi terhadap perempuan itu sama dengan kita. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Tapi kenyataannya ya kita cek masing-masing. Saya juga masih berdosa. Jangan berpikir kita sama hidup pasti berbuat dosa, pasti. Tapi yang saya bilang tadi, ketika kita tahu firman Tuhan itu, tapi kita tidak melakukannya, itu sudah jelas berdosa. Ada ayat yang bilang juga kan, kalau kita tahu berbuat baik tidak melakukan dosa, itu berbuat baik luas loh. Ambil sampah aja berbuat baik, sangat ini gitu kan. Jadi bagaimana caranya supaya tidak berbuat dosa? Saya baca dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang pertama, jangan lagi serupa dengan dunia. Berani berkata tidak, berani untuk menolak. Bagi dunia, dalam pandangan dunia, dosa itu bukan lagi dosa sekarang ini. Contoh, seks sebelum menikah sudah biasa. Malah sekarang katanya kalau nggak seks bebas, nggak keren gue, nggak anak apa sekarang, Gen Z. Ya, anak panjang rambut ya, gitu kan. Hamil sebelum nikah banyak, sudah biasa. Judi, wah semua mau kaya, judi online. Indonesia nomor 1. Korbannya Indonesia itu judi online, bahkan wakil-wakil DPR kita juga banyak katanya, pejabat kita. Merokok, kadang-kadang orang Kristen merasa nggak berdosa kok. Ya, makanya harus belajar firman terus kita supaya tahu apa gitu kan. Selingkuh bukan hanya pasangan suami istri. Yang single parent pun bisa selingkuh. Apalagi kalau cuman bohong, nyogok, melanggar peraturan lalu lintas, nggak pakai helm, atau gibah itu tahu? Apa sih? Biasa anak remaja yang tahu. Gibah itu menggosip ya, atau ini ya, menggosip, iri, menghujat kayak netizen Indonesia. Sangat kejam menghujatnya padahal nggak tahu apa-apa. Itu semua biasa sekarang ini di dunia. Yang paling ini lagi sebenarnya orang-orang Kristen. Saya sih selalu bilang gini, ayo pakai helm. Malu loh kita orang Kristen pulang gereja kelihatan rapi, tapi kok nggak pakai helm, melanggar lampu merah. Saya kadang-kadang gini, aduh Tuhan, bagaimana kami jadi saksi? Kadang-kadang kita harus bisa melawan itu juga. Sogok ya kan? Nggak apa-apa lah, yang penting cepet urusan. Ayo kita jangan serupa kata firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan bilang tadi apa? Berubahlah. Berubah karena apa? Kita sudah tahu firman Tuhan. Firman Tuhan menyuruh kita bertobat, berubah perilaku, berubah kebiasaan buruk, cara berpikir kita, cara bicara. Kita buang yang jahat-jahat. Itu artinya berubah, sama dengan bertobat. Kalau tadinya biasa kita julid, berubahlah. Kalau biasanya kita suka jadi provokator, berubah. Mau dengar kritikan. Kalau kita mau berubah itu sebenarnya satu, mau mendengar penilaian orang. Sulit memang, sulit. Tapi kalau kita nggak tahu kelakuan kita, kalau nggak orang. Saya sering dulu ini sama suami saya. Nggak suka aku dengarnya. Tapi kalau dia nggak tegur, nggak bilangkan itu, aku nggak tahu. Aku merasa diriku nggak tahu kita kekurangan kita. Oh
Saya selalu bilang sama anak saya, orang lain yang bisa menilai. Kalau kita menegur sendiri, pasti kita merasa nggak ada salah. Apa yang kita buat itu udah benar. Tapi ketika tapi memang kalaupun kita menegur, dengan kata Tuhan juga kan dengan bahasa yang lemah lembut, janganlah depan orang, jangan kayak gitu cara jangan, ya kan. Jadi mari berubah, ya. Yang ketiga apa? Lakukan yang Tuhan mau, sesuai kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lakukan yang berkenan, seperti lagu tadi, perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu artinya apa ya? Maksudnya apa ya? Menjelaskan kadang-kadang bahasanya. Iya, bagaimana dia senang dengan hidup kita gitu loh. Cari supaya Tuhan senang sama kita, supaya Tuhan semakin sayang sama kita. Ayo hidup menurut cara pandang Allah. Beda cara pandang Allah dengan dunia. Bertentangan malah. Karena firman Tuhan bilang musuh Allah orang yang mengikuti dunia, ya. Kalau kita jangan mau jadi musuh Allah, mending jadi musuh dunia. Walau nggak gampang selama hidup di dunia. Pasti dikata-katain orang sok rohani lu, sok jaim lu, sok ini, terserah. Tapi mari berani sebagai orang Kristen untuk menunjukkan jati diri Kristus dalam hidup kita. Jadi jangan serupa dengan dunia, berubah dan lakukan sesuai yang Tuhan mau. Memang keselamatan itu pemberian kasih karunia Tuhan, cuma-cuma, gratis, bukan karena kita seperti agama sebelah ya, tetangga, berbuat baik dulu baru bisa ini. Kita enggak, memang semua dikasih Tuhan kasih karunia gratis. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena rajin pelayanan, bukan karena ini, gratis Tuhan kasih selama kita mau menerimanya. Tapi jangan sepele, jangan menganggap ece-ece, kaleng-kaleng pemberian Tuhan itu. Banyak kita orang Kristen sudah sepele, ya udah ditebus, tapi nggak pernah serius. Aku sudah dibayar, aku sudah ditebus, aku harus berubah karena itu yang Tuhan mau. Jadi mari mulai hari ini buat komitmen untuk tidak berbuat dosa lagi. Walaupun hal kecil, berbohong, kadang orang bilang bohong putih nggak apa-apa. Aduh, percayalah, bohong itu beranak pinak. Percayalah, sekali ibu, bapak, anak-anakku bohong, itu harus ditutupi dengan kebohongan lain. Makanya istilah itu dulu saya pernah dengar dari salah satu pendeta, bohong itu beranak pinak. Jadi mulai sekarang bertobatlah untuk tidak bohong. Sulit. Enggak kalau kita mau dipimpin Roh Tuhan. Makanya harus mau dituntun dan dipimpin. Kita sering nggak mau dituntun, kita sering nggak mau dipimpin, dituntun. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya saya marah dibuat bu mama pimpin, Roh Kudus mulai ngingati, ampuni, dia mungkin nggak bermaksud, tapi aku nggak, dia tadi begini. Nah, seharusnya kita mau dituntun. Kalau Roh Kudus sudah bilang ikut, itu yang namanya dituntun. Sering kita nggak mau dituntun, melawan. Yang keempat, hindari lingkungan pergaulan, bahkan teman yang mempengaruhimu untuk berdosa. Hindari teman hindari teman yang toksik. Istilah sekarang ya. Benar itu, karena Tuhan juga bilang di firman Tuhan, jauhi pergaulan yang buruk. Bukan berarti maksudnya gini, saya bilang musuhi. Misalnya dia toksik menurut saya nggak berteman, enggak. Tapi kita ya menjaga supaya nggak terpengaruh, karena kita masih manusia, gampang terpengaruh. Ya, jadi sebelum saya menutup, saya bacakan, kita boleh buka Kolose 3 ayat terakhir, Kolose 3 ayat 5-6, kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayat 5-6. Kolose 3 ayat 5-6. Mari kita baca, sudah ketemu? Silakan Pak. Sudah dapat? Kolose 3 ayat 5-6. Mari kita baca. Tapi kan belum dapat ya. Kecil soalnya, harus pakai kacamata. 3 ayat 5-6. Sudah dapat?
Kita baca bersama-sama sebagai penutup ya. 1, 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jangan buat dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur boleh belajar firman Tuhan, dan biarlah kami boleh melakukan, mempraktekkan dalam hidup kami, karena kami mau karakter Tuhan terpatri di hati kami, di hidup kami, dan orang boleh membaca melalui hidup kami tentang Engkau, sehingga kami boleh memunculkan, menampakkan, menyiratkan gambaran Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu ini akan menolong kami berubah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.